Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 212120 atas nama Kasradi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penggunaan atau pengenalan library NumPy. Nah, pertama-tama di sini saya menginstal NumPy pada file saya. Kemudian di sini sudah terinstall package NumPy tersebut 1.26.1 versinya. Nah, langsung saja kita masuk ke codingan tentang penggunaan NumPy ke dalam list dan lain-lain. Di sini kita import terlebih dahulu library NumPy tersebut. AS di sini adalah alias dari variabel NumPy. Kita lebih persempit lagi menjadi NP atau lebih supaya lebih simple NP. Nah, di sini penggunaan NumPy pada list. List di sini sebagai variabel dari value array antara indeks dari 1, 2, 3, 4, 5, berarti value-nya ada 5. Nah, kemudian di list di sini kita panggil list tersebut, variable list tersebut, maka akan dieksekusi menjadi, di sini kita hapus tipenya dulu. Nah, di sini akan mengeluarkan output dari variable list tersebut. Kemudian untuk mengetahui tipe dari value tersebut, kita ketikkan tipe, kemudian kita ketikkan nama variabelnya, lalu kita run. Nah, di sini tipenya adalah list. Oke, kemudian penggunaan NumPy pada array dengan menggunakan variabel baru. Di sini kita contohnya di sini kita menggunakan NumPy 1 sebagai variabel baru, np.array. Kemudian dalam kurung value dari array tersebut, di sini value-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kemudian kita panggil variabel NumPy, maka outputnya menjadi array 1, 2, 3, 4, 5. Gitu teman-teman. Kemudian untuk mengetahui berapa indeks di dalam array tersebut, kita menggunakan atribut shape untuk mengetahui berapa indeks atau jumlah value dari array tersebut. Nah, di sini terdapat 5 dari jumlah value pada array NumPy 1. Nah, kemudian di sini kita menggunakan array dengan 2 dimensi. Penggunaan 2 dimensi berarti menggunakan baris dan kolom. Nah, semisal di sini NumPy 2 sama dengan np.array dalam kurung array dari baris dan kolom antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat 2 baris, 3 kolom. Kemudian untuk mengetahui hasil outputnya kita panggil NumPy 2 variabelnya. Maka di sini akan memunculkan outputnya array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 baris, 3 kolom. Nah, kemudian penggunaan NumPy array dengan 2 dimensi, baris dan kolom. Untuk mengetahui tipenya, kita ketikkan di sini tipe dari variabel NumPy 2. Maka akan muncul nama tipe dari variabel tersebut. Array di sini maksudnya lebih dari satu, jadi hasil outputnya adalah array. Kemudian coba kita kalikan variabel list dikali 2, maka outputnya akan menjadi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini tadi list 1 adalah value dari 1, 2, 3, 4, 5, maka dikali 2, maka berulang kembali dalam satu baris menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh lain, NumPy 2 dikali 2, NumPy 2 yang ini dikali 2, maka outputnya menjadi begini, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kenapa?
Ini karena 2 kali 1 adalah 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian baris kedua 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 dan 12. Kemudian penggunaan array 2 dimensi lagi, baris dan kolom. Contoh untuk mengetahui indeks dari tersebut, maka kita menggunakan shape di sini. Nah, maka hasil outputnya adalah 2,3, artinya 2 baris dengan 3 kolom. Kemudian di sini selain dari penggunaan list numpy pada list dan array, di sini juga kita bisa menggunakan numpy menggunakan arrange. Range adalah penulisan rentang angka tanpa menulis angka terakhirnya. Contohnya begini. Numpy 3 adalah suatu variabel. Kita membuat di sini variabel baru yaitu numpy 3 sama dengan np.arrange. Arrange 7. Kemudian kita panggil variabel numpy 3 untuk dieksekusi, maka hasil outputnya adalah array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa tidak ada 7? Karena dimulai dari indeks 0. Di sini terdapat 7 kolom, tetapi dimulai dari indeks 0, makanya 7 tidak dieksekusi. Kemudian contoh berikutnya adalah penggunaan numpy arrange memiliki angka awal sampai angka stop. Mulai dari awal, nilai akhirnya tidak ditulis. Semisal di sini kita membuat lagi variabel baru numpy 4 sama dengan np.arrange 2,15. Jadi maksud 2,15 tersebut adalah kemudian kita di sini panggil dulu. Kita eksekusi dulu numpy 4-nya, maka hasil outputnya adalah array 2 sampai 14. Maksud dari 2,15 di sini adalah dimulai dari angka 2, kemudian berakhir pada angka 14 karena nilai akhir tidak tertulis. Begitu teman-teman. Jadi kemudian kita lanjut lagi di arrange angka dengan nilai jarak tertentu memiliki awal stop dan nilai terakhir. Nah, di sini menggunakan variabel baru lagi, menggunakan bernama numpy 5 sama dengan np.arrange 2,15,3. Kita eksekusi variabel numpy 5, kemudian di sini menghasilkan output array 2, 5, 8, 11, 14. Maksud dari 2,15,3 adalah rentang dimulai dari angka 2, kemudian berada rentang pada 15. Kemudian 3 di sini adalah jarak antara rentang 2 ke 15. Jadi bertambah 3 terus jaraknya. Jadi 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 3 adalah 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 14. Di bawah dari 15. Nah, kemudian di sini numpy juga kita bisa menggunakan line space. Line space adalah angka dengan nilai jarak tertentu, memiliki nilai awal, stop, selisih, dan nilai akhir. Di sini contohnya kita menggunakan variabel baru lagi numpy 6 sama dengan np.linespace 0,20,8. Kemudian kita eksekusi variabel numpy 6 tersebut, maka akan menghasilkan output array 0, maka akan menghasilkan output begini. 0,28. 8 di sini, maksud dari 8 di sini adalah jumlah kolom dari hasil rentang 0 dengan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu teman-teman. Kemudian di sini selain dari penggunaan line space, numpy juga bisa digunakan sebagai zeros. Zeros matrix bernilai 0 untuk satu dimensi menggunakan tuple. Fungsi zeros itu sendiri adalah untuk membuat sebuah matriks yang memiliki nilai 0. Kemudian fungsi zeros yang lainnya itu diperlukan untuk mencari inverse. Contohnya di sini kita menggunakan variabel baru lagi yaitu numpy 7 sama dengan np.zeros. Nah, kemudian di sini kenapa kita menggunakan 2 kurung kurawal? Yang kurung kurawal di tengah ini adalah penggunaan tuple. Tuple itu adalah kondisi di mana
nilai atau value dari value tersebut tidak dapat diubah-ubah, diedit maupun dihapus. Kemudian kita eksekusi variabel 6/7 tersebut, maka akan menghasilkan output array 0,0,0,0. Zeros tersendiri adalah matriks bernilai 0. Makanya karena di sini kita menggunakan tupelnya 5, maka akan dibuatkan 0 sebanyak 5 indeks. Kemudian di sini contohnya kita menggunakan zeros matrix bernilai 0 yang bernilai 0 lebih dari 1 menggunakan tuple. Contohnya di sini kita menggunakan variabel baru lagi 6/8 sama dengan np.zeros 3,4 karena di sini kita menggunakan tuple. Maka di sini arti dari 3,4 tersebut yaitu 3 baris 4 kolom. Karena zeros adalah matriks yang bernilai 0, maka akan dibuatkan 3 baris dengan 4 kolom yang berhasilkan atau bervalue sama dengan 0. Nah, kemudian selain dari numpy penggunaan pada zeros, numpy juga bisa digunakan sebagai atribut honest. Honest adalah matriks bernilai 1. Kebalikan dari zeros. Kalau zeros adalah matriks bernilai 0, maka honest adalah matriks bernilai 1. Contoh di sini matriks yang bernilai 1 untuk satu baris. Yang ini untuk satu baris. Semisal di sini kita menggunakan variabel numpy10 sama dengan numpy10 sama dengan np.honest 7. Itu adalah satu baris. Karena di sini tidak terdapat kolom dengan baris. Jadi satu baris, kemudian kita eksekusi variabel tersebut numpy10, maka akan menghasilkan array sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka akan menghasilkan output 7. Karena honest adalah matriks yang bernilai 1, maka akan dibikinkan satu baris berindeks atau bervalue 7. Kemudian di sini contoh penggunaan honest matrix bernilai 1 untuk lebih dari satu baris. Di sini lebih satu baris. Semisal di sini kita menggunakan yang ini ya. Yang ini untuk satu baris. Di sini kita menggunakan variabel numpy9 sama dengan np.honest 3,4. Jadi maksud dari sini adalah 3 baris 4 kolom. Kemudian kita eksekusi numpy9-nya, maka akan menghasilkan 3 baris bermatriks 1 karena matriks 1 sendiri itu adalah honest, yang 0 itu adalah zeros. Jadi akan dibuatkan 3 baris dengan 4 kolom. Yang ini 3,4. Nah, kemudian untuk mengetahui kembali indeks dari 3,4 tersebut, di sini kita semisal menggunakan numpy9.save, maka akan mengeluarkan keadaan tuple yang diberikan 3 kolom dengan 4 baris. Untuk melihat tipenya kayak list tadi, tipe di sini kita ketikkan variabelnya numpy9. Nah, maka di sini akan menghasilkan tipe underarray karena lebih dari satu variabel. Nah, kemudian di sini selain dari penggunaan honest, sampai juga kita bisa menggunakan atribut A. Jadi matriks yang bernilai 1 pada diagonalnya saja. Di sini pada saat kita menggunakan atribut ace, kita tidak dapat menggunakan keadaan tuple karena jika kita contohnya di sini kita menggunakan variabel numpy11 sama dengan np.ice, kemudian di sini kita menggunakan keadaan tuple yaitu 3 baris dengan 4 kolom, maka di sini akan mengeluarkan error tersebut. Nah, karena sini tidak simetris jika menggunakan atribut ice kemudian kita menggunakan
suatu atribut tuple. Jadi penulisan yang benar adalah kita menggunakan atribut A sampai menggunakan atribut A. Cuma semisal di sini sampai variabel sampai 11 sama np dot atribut A 3,4. Jadi di sini sudah simetris sampai 11, makanya di sini tidak error dan dieksekusi. 3 baris dengan 4 kolom. Nah, kemudian di sini lanjutan dari NumPy Ace yang simetris, yaitu 3 baris dengan 3 kolom. 10, 00, 01, 00, 01. Seandainya di sini masih ada 4 baris, misal di sini 4 baris ya, 4 kolom, maka akan mengeluarkan gini teman-teman, simetris. Satu turun ke bawah, bersusun. Nah, itulah sekian dari video penjelasan pendek dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.